Kita membahas tentang ini ya. Sekarang untuk yang pertama, bab sesuai dengan buku kecil tadi, itu adalah tentang hydroenergy. Nah, sebelum kita masuk ke hydropower, kita coba refresh lagi tentang proses konversi energi dari sumber energi yang terbarukan. Ya, karena hydropower ini termasuk di dalam masuk di dalam salah satu pembangkit yang menggunakan sumber energi yang terbarukan. Ya, jadi kalau hydropower berasal dari air ya, atau hidro. Hidro itu artinya air. Nah, kita sudah mengenal jika di jenis energi itu ada energi kimia, ini ya, energi kimia, kemudian energi panas, ada juga energi mekanis dalam bentuk mekanis, kemudian energi listrik. Nah, secara umum konversi energi untuk mendapatkan listrik itu melalui proses seperti ini. Ya. Nah, sekarang coba kita melihat proses di pembangkit konvensional, misalnya PLTU. Jadi misalnya di sini PLTU. Nah, PLTU ini sumber energinya adalah batu bara. Ya, paling besar batu bara ya, batu bara. Batu bara itu merupakan sumber energi dalam bentuk energi kimia. Ya. Jadi ini batu bara itu sebagai substansi yang mengandung energi kimia. Kemudian batu bara itu dibakar, ya, dibakar sehingga di sana ada konversi dari energi kimia menjadi panas. Nah, panas ini yang digunakan untuk memanaskan boiler. Boiler. Nah, hasil pemanasan boiler ini kan uap air. Nah, uap air ini kemudian diteruskan ke turbin. Diteruskan ke turbin, dan turbin itu kemudian berputar. Ya. Jadi di situ kemudian terjadi konversi energi dari energi panas menjadi gerak mekanis. Ya. Nah, kemudian melalui generator barulah gerak mekanis ini diubah menjadi listrik. Ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan karena terlalu banyak konversi, itu efisiensinya menjadi rendah. Ya. Nah, persoalannya tidak hanya masalah di konversi efisiensi, tetapi juga masalah harga dari sumber energinya. Jadi kita bisa bayangkan kalau sumber energinya beli, kemudian efisiensinya rendah, kita akan menerima konsekuensi jika harus membayar biaya yang sangat tinggi. Oh ya, sebenarnya sebelumnya saya ingin tanya ini, yang dari ITN Malang sudah kuliah mesin konversi energi? Sudah, Pak. Oke. Berarti sudah
biasa ya, artinya sudah kenal dengan ini ya, PLTU ya. Sudah kenal belum ini PLTU? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini kalau dari boiler menjadi gerak mekanis tadi, ini melalui turbin ya, turbin uap. Ini turbin uap. Kemudian untuk gerak mekanis menjadi listrik itu melalui menggunakan generator. Oke, baru di sini dari listrik inilah baru ke end user. Ya, end user itu bisa industri, kemudian komersial. Komersial ini misalnya mall itu ya, mall, karaoke dan sebagainya, gitu ya. Kemudian transportasi, kemudian selain transportasi itu ada pemukiman. Nah, ini sekarang listrik di sini. Nah, tetapi kemudian selain listrik juga panas ini juga bisa langsung dipakai yang panas ini. Ya, panas ini bisa langsung ke end user, misalnya untuk panas ini misalnya untuk masak. Ya, industri ya. Di industri bisa, di pemukiman juga bisa. Kemudian dari gerak mekanis ini juga sama, bisa juga ke industri, bisa juga ke transport. Jadi kalau kita menggunakan motor bakar, mobil itu proses konversi energinya nggak sampai ke sini, nggak sampai ke listrik. Ya. Oke, itu yang konvensional, sehingga punya rantai yang panjang dan harganya mahal. Nah, sekarang dengan mempertimbangkan bahan bakar itu serba tidak pasti ya, dan terancam habis, jadi minyak dan batu bara itu terancam habis, maka kita kemudian mulai melihat sumber energi yang lain yang bisa diperbarui. Nah, ini adalah daftar-daftar yang sumber energi yang bisa diperbarui. Yang pertama ini biomasa. Biomasa ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, artinya ini ditanam kemudian dibakar. Bisa juga dari sampah, gitu ya. Jadi sekarang kita juga sudah banyak kan ya pembangkit yang dibangun di tempat penimbunan akhir sampah. Hanya saja meskipun ini menggunakan biomasa, tapi konversi energinya menjadi listrik itu juga panjang. Ya, ini panjang sana. Nah, salah satu pertanyaannya, loh kenapa kok kita mesti harus menghasilkan listrik gitu? Ya karena listriklah yang paling mudah untuk dikonversi menjadi bentuk energi yang lain. Ya, listrik bisa diubah menjadi mekanis, ya, bisa muter kipas angin, bisa menjadi panas untuk masak atau untuk setrika, ya, bisa diubah menjadi cahaya, bisa diubah menjadi bunyi, ya, dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi karena kepraktisan listrik inilah, maka kemudian semua konversi itu digunakan untuk menghasilkan listrik. Jadi kalau kita masih menggunakan biomasa, jika tidak langsung dimanfaatkan di sini, ya harusnya kan ke sini ya, dimanfaatkan untuk masak, untuk pemanasan, maka kita akan mengalami kerugian yang lumayan besar. Nah,
sumber energi yang kedua itu adalah panas matahari. Ya. Sumber energi yang dari matahari itu sebenarnya ada dua. Yang satu itu ini ya, yang satu panas, yang satu cahaya. Nah, itu. Nah, panas matahari itu yang dimanfaatkan adalah langsung dari bentuk energi panasnya. Panas yang lain itu juga diperoleh dari panas bumi. Ya, panas bumi ini memanfaatkan batuan panas di dalam bumi untuk menghasilkan uap air, gitu ya, menghasilkan uap. Ini juga sama, nanti konversinya ini memang lebih pendek, tapi juga masih cukup panjang. Ya, tetap sama penggunaannya, dari sini ke sini itu menggunakan turbin juga, dari ke sini itu menggunakan generator. Ya. Kemudian yang dalam bentuk gerak mekanis itu adalah ini ya, angin. Ini angin dan air ya. Air itu ada dua, yang satu hidro, yang satu samudra. Ya, samudra ini juga nanti ada dua. Ya, samudra ini ada gelombang dan arus. Ya, arus ini bisa arus pasang atau arus bawah laut. Ini juga sama, nanti hasilnya juga akan dikonversi menjadi listrik, tapi ini secara langsung sehingga lebih pendek ya, melalui generator. Sehingga efisiensinya lebih tinggi. Ya, jadi intinya begini, sesuai hukum termodinamika kedua, bahwa setiap konversi energi itu selalu menimbulkan kerugian dalam bentuk, apa bentuk kerugiannya? Kira-kira apa? Kerugiannya itu selalu dalam bentuk kalor atau panas. Ya. Jadi semua proses konversi energi akan menghasilkan ini. Ini terbuang. Tidak bisa dipakai. Ini konsekuensi dari hukum kedua termodinamika. Nah, yang istimewa itu di cahaya matahari ini, ya, untuk dikonversi langsung menjadi listrik melalui solar cell. Ya. Yang dimanfaatkan adalah cahayanya. Jadi jangan keliru bahwa solar cell itu untuk menghasilkan listrik, ada yang dimanfaatkan adalah cahayanya. Kalau yang dimanfaatkan panasnya, maka harus melewati di sini. Jadi panas ini itu dimanfaatkan untuk ini digunakan untuk memanaskan boiler, ya, kemudian melalui turbin, ini menggunakan turbin dikonversi gerak mekanis ke sini menjadi listrik pakai generator. Itu. Nah, konversi cahaya matahari menjadi listrik melalui solar cell ini tantangannya adalah pada efisiensi solar cell. Efisiensinya masih sangat rendah, masih di bawah 10%. Ya, jadi efisiensinya masih di bawah 10%. Tetapi yang harus kita ingat adalah meskipun efisiensinya rendah, ini tetap bisa digunakan karena bahan bakarnya nggak beli. Ya, sumber energinya kan nggak beli nih, semua nggak ada yang beli. Beda kalau tadi dengan PLTU. Ya, bahan bakarnya harus beli, dan itu dipengaruhi oleh inflasi, ekonomi, dan sebagainya. Tapi kalau energi terbarukan ini, semuanya gratis bahan bakarnya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pembangkit listrik energi panas matahari itu seperti apa, Pak? Yang panas matahari. Panas matahari ya. Oke, saya akan berikan ilustrasinya ya. Oke. Gini, sebenarnya untuk pemanfaatan panas matahari itu menjadi listrik itu sebenarnya menggunakan prinsipnya sama dengan PLTU sebenarnya. Hanya kalau PLTU yang konvensional itu panasnya dari batu bara, kalau yang ini dari matahari. Ya. Nah, teknologi yang sudah berkembang sekarang itu sebenarnya hanya begini aja. Ini contoh ya. Ini ada menara. Menaranya miring. Ini di sini isinya boiler. Ini boiler. Nah, kemudian di sekelilingnya ini banyak cermin. Ya, banyak cermin. Dikelilingi cermin yang nanti ketika dia menerima cahaya matahari, ya, ketika dia menerima cahaya matahari, ini dia memantulkannya ke sini. Ini. Terus semuanya begitu. Nah, kemudian uapnya ini dikirim. Ganti warna. Nah, uapnya kemudian dikirim kemana? Ke turbin. Ya, ke turbin. Ke turbin kemudian dipakai untuk menggerakkan generator. Dari generator ke listrik. Ya, kira-kira begitu. Jadi pada intinya sama dengan PLTU. Ya, jadi kalau tadinya boiler itu dipanaskan pakai batu bara, sekarang pakai matahari. Gitu ya. Sudah cukup jelas? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu jadi cerminnya itu ada lensanya, Pak. Biar bisa mendidihkan airnya. Sebenarnya versinya banyak ya. Jadi ada yang dibuat fokus gitu, ada juga yang dibuat seperti tadi cermin-cermin datar, tetapi semua fokusnya ke menara tadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, coba nanti mudah-mudahan pertemuan yang akan datang coba saya carikan ya, mungkin ada. Atau browsing aja banyak itu ya. Browsing banyak. Baik, Pak. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Nah, sekarang mari kita lihat berapa besar sih sebenarnya energi terbarukan yang dimanfaatkan di Indonesia. Ini saya coba mencari data yang terbaru, belum dapat ini. Jadi ini saya dapat yang terakhir pada November 2017. Untuk matahari, itu konversinya baru dari total listrik ya, dari total listrik yang kita pakai, itu dari matahari baru 0,4
0,04%. Dari angin itu 0,01%, dari air itu 6,4%, dari panas bumi itu 4,9%, dari bioenergi 5,1%. Ya. Padahal potensi terbesar itu pada matahari ini. 207.000 megawatt. Nah, sedangkan angin potensinya itu 60.000. Ya. Air ini lumayan ya, 75.000. Kemudian panas bumi itu 29.000. Kemudian bioenergi 32.000. Ini di seluruh dunia, memang untuk bioenergi ini yang paling banyak dipakai oleh manusia. Terutama untuk keperluan rumah tangga, ini paling banyak. Nah, tahun 2017, total penggunaan energi terbarukan dari matahari, angin, air, panas bumi, bioenergi menghasilkan 12,5% dari total penggunaan energi lainnya. Ya, jadi energi yang lainnya itu berarti ada batu bara, itu ya, ada gas, ada minyak, gitu ya. Kemudian tahun 2025 kita punya target itu harus menjadi 23%. Ini potensi besar buat kita untuk berpartisipasi di sini. Nah, sekarang kita masuk ke definisi hydropower atau pembangkit. Jadi hydropower itu sebenarnya kalau di Indonesia kan ya pembangkit listrik tenaga air. Bisa bentuknya PLTA, bisa PLTMH, bisa Pico, bisa mikro, bisa mini gitu ya. Nah, hydropower itu menggunakan air jatuh, air jatuh atau aliran cepat. Jadi bisa dalam bentuk air terjun atau air yang mengalir ke bawah gitu, atau yang alirannya cepat. Intinya sekali lagi adalah untuk menghasilkan listrik. Caranya gimana? Caranya adalah mengubah energi potensial dan energi kinetik menjadi listrik. Nah, secara umum hydropower itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembangkit listrik atau powerhouse, kemudian dam atau bendungan, kemudian reservoir atau tandon ya untuk menampung air. Nah, kalau pembangkit listrik ini atau powerhouse ini kan isinya adalah turbin. Ya, turbin dan generator. Ya, mungkin juga trafo ya. Nah, kalau kita lihat layout dari pembangkit hidro ini, itu secara umum seperti ini. Jadi di sini itu ada reservoir, tempat untuk menampung atau menyimpan air ya. Ini air untuk menyimpan air. Kemudian ada gerbang intake. Ya, ini selalu diberi saringan supaya material-material yang bisa merusak turbin itu tertutup di sini. Ya, arah alirannya ke sana ya.
Nih. Kemudian ini bendungan. Ya, ini dam atau bendungan. Ini powerhouse, isinya generator dan turbin. Ini turbin. Kemudian ada trafo. Kemudian ini tempat keluar, ini biasanya disebut dengan tail race. Ya, ini mudah ya. Jadi secara umum seperti ini. Jadi kalau tadi ada 3 bagian besar, ada reservoir, ada dam bendungan, dan ada power house. Nah, kemudian bekerjanya pembangkit itu antara lain itu ditentukan oleh perbedaan ketinggian antara permukaan air dengan turbin atau dengan tail race-nya ya. Kalau turbinnya tipenya Pelton, ya kalau tipenya Pelton maka diukur dari permukaan ini, permukaan air ya di reservoir ini. Ini ya, ini permukaannya ini ke sana sampai ke sampai ke tail race tadi ya. Nah, kalau menggunakan Pelton maka diukur dari sini. Ya kalau Pelton. Kalau yang lain diukur dari tempat ini keluarnya air ini. Nah, pembangkit-pembangkit yang kecil itu biasanya menggunakan cara seperti ini. Ya, jadi aliran sungai itu ada yang dibelokkan ke arah penstock ini. Penstock itu kalau di Indonesia kan itu namanya pipa pesat. Pipa pesat. Jadi yang ini tadi ya, oh ya ini saya tulis saja di sini. Di sini batasnya kalau kita pakai Pelton. Tapi selain Pelton itu di sini ya. Nah, di dalam kita membuat analisis pembangkit air ini, kita mesti melihat juga tentang hukum konservasi energi. Jadi sesuai dengan hukum pertama termodinamika bahwa energi itu jumlahnya tetap, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, hanya berubah bentuk. Ya, jadi kita mesti ingat persamaan Bernoulli ini. Jadi ini yang di sini, nih, ini adalah persamaan yang diambil dari buku tadi, ya, Guide for Design Small Hydropower. Ya, sedangkan ini sebenarnya sama dengan persamaan Bernoulli. Ya, kita punya persamaan Bernoulli kan seperti ini. Ini persamaan Bernoulli seperti ini. Yang di sini itu mewakili head ya, yang ini head kecepatan atau kinetik, dan yang ini potensial. Kalau di sini Z ya, ini Z, ini sama dengan H. Ya.
Sedangkan ini sama dengan tekanan. Di sini ada U. U itu adalah V, kecepatan. Sedangkan alfa ini adalah faktor perubahan kecepatan. Nah, kalau kita lihat pada persamaan ini, perubahan atau dan perubahan ya, menggunakan persamaan konservasi energi, maka persamaannya menjadi begini. Ya, ini dari kondisi A menjadi kondisi B, itu terdapat perubahan energi dari A ke B. Ini ya, kalau kita lihat misalnya, kalau saya gambar, gimana gambarnya? Bikin aja ya, paling gampang. Ini kondisi A, ini kondisi B. Itu. Maka kalau kita mau membandingkan ini, maka di sini adalah HA, ya, yang di sini itu HB plus delta AB. Ya. Delta AB di mana? Delta AB ya, delta H itu ya, delta AB itu ya. Kelihatan ya. Perbedaan ketinggian antara ini dengan ini. Ya. Nah, sesuai dengan hukum konservasi energi bahwa jumlah energi yang ada di sini itu harus sama dengan jumlah energi yang di sini. Gitu. Nah, kalau kita menganggap, misalnya, menganggap ya, tekanan di A itu sama, tekanan A dan B sama, kecepatannya juga sama, begitu, maka ini bisa kita hilangkan persamaannya, sehingga kemudian persamaan itu hanya menjadi ZA ditambah ZB plus delta HAB. Ya. Ini sama dengan ya. Sebentar. Berarti nanti kalau ini tadi kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ya. Maka persamaannya tinggal ZA sama dengan ZB ditambah delta HAB gitu. Ya. Di mana untuk mencapai untuk membuat ZA ini tercapai, maka ketinggian ZB ini harus ditambah dengan delta HAB. Itu. Ya, ini untuk saluran yang tertutup. Nah, kalau yang terbuka bagaimana? Ya, kalau terbuka seperti ini. Ya. Jadi ini tekanan normal ke bawah ya. Saluran terbuka itu misalnya ini ya, selokan gitu ya. Selokan atau sungai yang terbuka itu seperti ini. Jadi bukan pipa. Kalau saluran yang tertutup itu berarti salurannya dipenuhi oleh air. Jadi kalau nanti ini misalnya di sini hanya terisi separuh begini, sudah bukan saluran tertutup lagi, tapi mengikuti hukum yang terbuka. Ya, sehingga yang dihitung adalah tekanan yang ke bawah ini. Nah,
kita menghitung dari sini ke sini. Sehingga nanti kalau kita mau menghitung perbedaan head-nya, ya kita hanya menghitung ininya saja. Ya, sehingga delta head perbedaan head-nya adalah dihitung seperti ini. Ya, NA dikurangi NB ditambah ini. Jadi ini sama juga. Ini mengikuti persamaan ini. Ya. Jadi kalau kita mengandaikan persamaan yang ini, itu kan juga sama bahwa delta HAB itu sama dengan ZA dikurangi ZB. Ini pun kalau misalnya ya, misalnya kecepatan di A dan B itu sama, maka ini mesti sama dengan 0, itu ya. Sehingga nanti delta HAB itu sama dengan NA dikurangi NB. Ini untuk menentukan tadi head yang didapat untuk turbin tadi. Yang mana tadi? Nah, ini HG ini. Ya, jadi untuk memperoleh HG ini. Ini tadi kan sudah diketahui tadi kalau menggunakan persamaan ini sama dengan delta HB. Nah, sekarang kita mau melihat penerapannya di pembangkit ya, di pembangkit. Tadi kita sudah menghitung HG sama dengan AB tadi ya. Jadi kan kita mengukurnya dari sini. Dari sini ya. Dari sini ke B sini. Di sini. Nah, tetapi harus juga kita perhitungkan kerugian yang dialami oleh air pada waktu dia melewati berbagai hambatan ini. Ya. Ini kan masuk ke sini nih, masuk ke penstock nih, sini. Ada hambatan-hambatan sehingga kita kehilangan head atau kita sebut dengan rugi-rugi head di sini, ya delta HCB. Sehingga tadi daya yang bisa diambil, ya, data yang bisa diambil nanti akan tergantung kepada H0 ini. Di mana H0 itu sama dengan Hg, ya. Jadi yang kita ukur tadi, ya, head perbedaan head antara permukaan air di atas reservoir sampai dengan ke turbin atau tailrace tadi dikurangi dengan rugi-rugi yang dialami oleh air. Ya. Ini juga sama, ya. Jadi akan ada kerugian ketika ini melewati saluran. Nah, nanti di pembangkit-pembangkit yang kecil itu ada dua perbedaan. Yang pertama itu dari bendungan nih, dibuat bendungan, ya, dibuat bendungan sehingga didapat head di sini, ya, kemudian langsung ke sini. Kemudian yang kedua itu membuat bendungan kecil di sini, tetapi kemudian membangun power house-nya itu jauh di bawah sehingga perlu saluran, ya, perlu saluran ke sini, ya, yang disebut dengan diversion. Ini juga sama, ya, persamaannya
Nah, sehingga daya yang mungkin dibangkitkan itu adalah ini. P0 ya daya ini. Kemudian rho ini adalah massa jenis air. G ini seperti biasa, percepatan, gravitasi bumi. Jangan lupa menyebut percepatan ya. Nah, kalau Q ini debit dalam meter kubik per sekon. Kemudian H0 ini adalah head yang tersedia dari head yang bisa diperoleh ya. Dari head yang tersedia ini Hg dikurangi dengan head loss ya H0 ini. Kalau energi total yang diperoleh itu hanya tinggal daya dikalikan dengan waktunya saja. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Persamaan ini sangat penting karena ketika Anda nanti melakukan survei, maka yang dicari itu adalah perhitungan ini. Sehingga diperoleh potensi berapa sebenarnya daya yang bisa dihasilkan pada lokasi yang Anda temukan gitu. Ya, silakan ini kita berdiskusi sebelum saya teruskan. Atau masih ada yang bingung mana yang perlu diulangi? Kelihatannya sudah oke semua ya. Yaitu persamaan-persamaan biasa yang sudah dipelajari di fisika, ya fisika 1, kemudian di mekanika fluida, kemudian di mesin konversi energi. Kalau termodinamika tidak, karena ini hydropower. Jadi termodinamika hanya membahas yang panas-panas saja. Kalau nggak ada panasnya, tidak dibahas. Oke, ada yang bertanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya teruskan.